Jangan sampai ada pada diri kita sifat pelit, ada sifat yang kikir. Karena orang yang pelit dan kikir ini nggak akan beruntung. Apalagi kalau berkaitan dengan zakat. Dalam sebuah ayat dikatakan bahwa orang-orang yang mengumpulkan hartanya, ya baik itu tanah, baik itu investasi rumah, emas, saham dan lain sebagainya, kalau memang sudah jatuh pada kewajiban zakat lalu enggak dikeluarkan, maka pada saat akhirat nanti orang-orang tersebut akan mendapatkan harta-harta tersebut dikumpulkan jadi satu, lalu kemudian nanti akan digosokkan, disetrika tuh punggung kita dengan harta tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, bahwa seorang mukmin hendaknya mengetahui bahwa pada hartanya ada hak-hak yang harus dia tunaikan. Ya. Jadi harus ada yang ditunaikan. Baik kepada orang yang meminta-minta ataupun orang yang tidak meminta-minta. Nah, ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang al-mahrum, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat ke-273. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Jadi begini, Pak. Di zaman Rasulullah panggilan jihad itu luar biasa banyaknya. Beda dengan zaman kita ini, memang belum ada. Ya. Karena negara kita aman insya Allah. Maka pada saat itu para sahabat ketika ada panggilan jihad langsung memenuhi panggilan Allah. Sedangkan rata-rata sahabat itu adalah fuqara, orang-orang yang fakir. Namun fakir tidak menghalangi dirinya untuk berjihad. Kalau kita nggak mikir, orang untuk kebutuhan rumah tangga aja belum terpenuhi, masa harus berangkat jihad, nanti mati bagaimana keluarga saya. Itu mungkin kalau kita. Tapi para sahabat itu enggak. Ketika ada panggilan jihad mereka berangkat, baik keadaan ringan maupun berat. Ringan artinya dia mampu secara harta, ketika meninggalkan keluarga dia tenang karena punya harta untuk keluarganya. Ataupun tidak mampu atau berat. Mungkin dia punya pincang, ada masalah-masalah lain yang membuat dirinya berat untuk melangkahkan kaki. Tapi para sahabat yang fakir itu tetap berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una darban fil ardi, yang menyebabkan mereka tidak dapat berusaha di muka bumi, artinya bekerja. Karena panggilan jihad. Yahsabuhumul jahil agniya minat ta'affuf, yang kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya. Karena memang yang bisa berangkat jihad itu orang-orang kaya rata-rata. Ya. Karena bisa menyiapkan dirinya. Karena memang dalam jihad itu tidak mengandalkan daripada pemerintah, tapi lebih diutamakan mengandalkan pada dirinya, harta yang dimilikinya. Jadi sahabat-sahabat yang miskin ini berangkat jihad dianggap oleh orang-orang yang bodoh, yang nggak paham bahwa mereka itu dikatakan orang-orang yang kaya. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang memiliki iffah, menjaga diri dari meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum. Engkau wahai Muhammad mengenal mereka dari ciri-ciri mereka. La yas'alunan nasa ilhafa, yang mana mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi ini gambaran kepada kita. Jadi zaman Rasulullah udah banyak orang-orang yang mahrum, artinya mereka pengen usaha nggak bisa karena ada panggilan jihad yang lebih utama. Yang kemudian orang-orang bodoh menganggap bahwa oh ini orang punya harta.
padahal mereka tidak punya harta. Maka orang-orang ini adalah orang yang lebih utama. Jadi kalau ada orang yang meminta-minta dengan orang yang datang tapi tidak minta-minta, orang ini lebih diutamakan. Maka hiasi diri kita untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Setelah kita minta kepada Allah, lalu kita minta tolong kepada saudara kita. Ini kan kadang-kadang kebalik, minta tolong sama manusia, nggak dapat, baru bilang Allah, ya Allah saya butuh, saya sudah datang sama orang lain nggak dikasih, ya Allah. Bantu orang dulu baik banget, kok sekarang kayak begini. Nah, ya minta dulu sama Allah. Kalau kita sudah minta sama Allah, Allah tuh akan menggerakkan orang-orang yang dipilih untuk membantu kita. Maka saya ingat sekali, sering saya ulang-ulangi dalam setiap pengajian, baik di sini maupun di luar. Ini perkataan guru saya, ya, Ustadz almarhum Umung Sanusi, seorang Ustadz dari Banjar Ciamis. Luar biasa, beliau mengatakan, taharrak fillah, bergeraklah karena Allah, Allahu yuharrik al-qulub. Maka Allah akan menggerakkan hati-hati manusia. Jadi bergerak apapun aktivitas kita, termasuk meminta, ya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan baca dalam Al-Quran, dan ini kita baca setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu kepada Allah, artinya dekatkan dulu kepada Allah, sandarkan dulu kepada Allah, mintalah dulu kepada Allah. Ya, jadi itu. Jadi setelah ibadah kepada Allah baru minta sama Allah, bukan minta sama Allah baru ibadah. Ini kan kejadian kayak begitu, ya. Tapi ibadah dulu kepada Allah dengan benar, maka Allah akan memberikan ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mungkin itu saja dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya adalah saya ingatkan pada diri saya pribadi dan kepada jamaah bahwa di harta-harta kita ini ada hak orang lain. Baik itu wajib, yaitu berupa zakat, ataupun infak atau sedekah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Keluarkan pada orang-orang yang datang minta. Maka kalau kita mampu, beri, jangan dibentak, ya, jangan dicaci maki, minta mulu, ya, nah, jangan, ya. Atau pada orang-orang yang luar biasa, yang punya ifat, harga diri, dia jaga diri, tidak meminta-minta. Nah, orang ini harus kita kenali, karena orang ini saya katakan kalau dia minta sama Allah akan dikabulkan. Dia tahu harga dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf, dan kalau ada kebenaran semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.